Saat di kampus, Rin, kamu tuh kenapa sih semenjak bulan puasa setiap pergi ke kampus pasti cemberut dan lemes banget gitu? Kayak lagi ada masalah mulu dah. Aku tuh bukannya ada masalah, Dika. Cuma aku sebel tahu nggak? Kenapa sih kita tuh harus kuliah di bulan puasa? Kalau kuliah sambil puasa kan lemes, bikin tambah lapar dan juga tambah haus. Astagfirullahaladzim, jadi alasannya itu. Ya iyalah, denger ya Dika. Kalau lagi puasa itu enaknya tidur di rumah sampai maghrib. Is, gak baik tahu kalau tidur sampai maghrib. Apalagi nanti bakal kelewat sholat zuhur dan juga asar. Halah, peduli amat. Yang penting kan kita bisa puasa dengan lancar dan gak begitu merasa haus dan juga lapar kalau tidur sampai maghrib. Untuk apa kamu puasa kalau gak peduli sholat? Ya ampun Rina, dari dulu kamu tuh ya gak berubah. Padahal udah sedewasa ini loh. Lah kocak, emang kedewasaan itu diukur apa dari sholat dan juga puasa? Gak jelas deh kamu ini. Udahlah, males tau gak ngomong sama kamu. Pasti aja aku yang selalu disalahin. Kenyataannya kamu tuh ya emang salah. Bukannya aku itu mau sengaja menyalahkan kamu. Terserah mau ngomong apa, aku gak peduli. Udah lah ya, aku mau pulang aja. Gak kuat lagi aku ngampus. Masih ada 1 MK lagi loh. Kamu mau bolos apa? Ya iya dong, jatah gak masuk aku di MK itu kan masih ada 2 kali. Jadi ya bolehlah aku pakai. Udah ya, aku pulang duluan. Bye. Beneran pulang tuh orang. Aduh, mau aku bilangin sampai mulutku berbusa kek, ya gak bakal mempan deh. Udah lah, mending aku itu masuk kelas aja. Tanggung nih 1 MK lagi. Habis itu baru deh aku tuh pulang. Saat di rumah Rina, Assalamualaikum, Bu, Rina pulang. Waalaikumsalam. Loh, Nak, kamu sudah pulang toh jam segini? Bukannya biasanya kamu tuh pulangnya 2 jaman lagi ya? Iya nih Bu, soalnya 1 mata kuliah dosennya nggak masuk. Makanya udah bisa pulang jam segini. Bohong aja kali ya. Soalnya kalau bilang yang sebenarnya pasti kena marah aku sama ibu. Walah, jadi gitu. Tapi bagus deh kalau kamu bisa pulang lebih awal. Jadi ibu nanti bisa minta tolong bantuin untuk buat takjil. Aduh Bu, aku lemes banget tahu hari ini. Udah capek juga karena kuliah seharian. Jadi aku nggak bisa deh bantuin ibu untuk buat takjil. Halah, alasan aja kamu ini. Orang kamu loh nggak ada seharian kuliahnya. Apalagi ya pas kamu kuliah itu cuma belajar dan nggak berkegiatan yang berat. Enak aja. Bu, aku kuliah itu nggak cuma belajar dan duduk, tapi ada prakteknya juga yang bikin capek. Yang bener, kamu nggak lagi bohong kan biar nggak bantuin ibu buat takjil. Yes, ngapain aku bohong loh Bu, orang emang kenyataannya gitu. Makanya ibu tuh dulu kuliah biar tahu kuliah itu ngapain aja. Jaga ya omongan kamu. Dulu loh hidup keluarga ibu tuh susah dan ibu tuh harus bantuin orang tua ibu nyari kerja. Ada kumat nih cerita sedihnya. Ntar ujung-ujungnya pasti deh ngebanding-bandingin. Mana ada ibu ngebanding-bandingin. Cuma ya seharusnya kamu tuh bersyukur dan benar-benar kuliahnya. Karena ibu itu nggak bisa merasakan kuliah seperti kamu. Iya Bu, udah jangan ngajakin ngobrol mulu. Nanti aku nambah lemes loh. Kamu tuh ya ngeluh ketika puasa ngelebihin anak kecil tahu nggak? Enggak, dah ya aku mau masuk kamar dulu, mau tidur. Rina, ibu loh belum selesai ngomong. Aduh jangan punya anak kok gitu amat sih. Udah aku nasehatin terus tapi gak berubah-berubah. Heran deh, keras kepala dan ngeyel banget. Astagfirullah, aku kan mau buat takjil ya, biar nanti sore tinggal masak. Kalau gitu langsung buat aja deh. saat di kamar, Aduh, gimana nih, saking haus dan laparnya aku jadi gak bisa tidur. Padahal kan aku pengen tidur gitu supaya rasa haus dan laparnya gak begitu berasa. Tapi aku baru inget deh, kalau gak salah kan aku masih nyimpan minuman dan juga beberapa jajan ya di kamar. Coba deh aku cek. Wih, bener kan? Kalau nggak salah ini tuh sisa buka kemarin nggak sih?
Dan karena aku kekenyangan jadinya nggak kemakan. Waduh, gawat nih. Ngelihat minuman dan juga jajanan ini ngebuat aku jadi kepengen banget minum dan juga makan. Bodoh lah, aku makan aja. Aku juga udah nggak tahan banget. Ya ampun, enak banget ini. Duh, ini si Tika ngapain coba pakai acara nelpon? Orang asik-asik makan dan juga minum juga. Halo, assalamualaikum. Ada apa sih, Tik? Waalaikumsalam. Wih, tumben banget kamu jawab semangat kayak begitu. Biasanya aku telepon jam segini, kamunya lemas abis bangun tidur. Jangan-jangan kamu ndak puasa ya hari ini? Enak aja kalau ngomong, aku puasa ya. Baguslah kalau puasa. Kalau gitu kita ngabuburit yuk. Nanti aku traktir deh. Sorry ya Tik, hari ini aku lagi gak pengen ngabuburit. Kamu ngabuburit aja sana sama si Dika. Yah, kok tumben banget sih. Biasanya kamu semangat banget kalau diajakin ngabuburit. Iya, gak apa-apa, lagi gak pengen ngabuburit aja. Udah ya kalau gitu, aku tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Benar-benar ganggu itu si Tika. Udahlah, mending aku lanjut makan sambil minum. Astagfirullahaladzim, Rina. Kamu apa-apaan sih? Kok malah makan sama minum? Kamu itu kan puasa, nak. Ya ampun Bu, aku kelupaan lagi kalau lagi puasa. Pura-pura aja kali ya, biar gak kena amuk sama ibu. Kamu beneran lupa atau sengaja makan dan juga minum untuk batal? Bu, aku beneran lupa, karena gak mungkin lah aku sengaja buat batal. Orang udah susah-susah puasa dari pagi sampai siang, masa iya aku batalin? Iya sih, tapi kalau misalnya kelupaan seharusnya nggak batal sih. Mending kamu lanjutin aja puasanya. Syukurlah kalau nggak batal karena lupa. Makasih ya Bu, Ibu udah datang terus ngingetin. Kalau enggak, pasti tadi aku masih lanjut makan dan juga minum. Iya, sama-sama. Lain kali diinget-inget loh, jangan sampai kelupaan lagi. Tapi kok bisa-bisanya sih di kamar kamu ada jajanan dan juga minuman? Ini Bu, jajanan sama minumannya tuh sisa dari kemarin aku buka puasa. Karena kemarin aku kekenyangan, jadi yang ini gak kemakan deh. Terus ya Bu, pas aku tadi mau tidur, aku gak sengaja tuh ngeliat jajanan dan juga minuman ini. Seingat aku tuh gak puasa Bu, makanya aku makan dan minum. Wadalah, kamu ini. Makanya besok-besok kalau ada makanan dan juga minuman, jangan disimpan di kamar. Iya Bu, siap, aku akuin aku salah deh. Iya, gak apa-apa kalau gitu. Ini makanan sama minumannya Ibu simpen ya, biar nanti kamu gak kelupaan lagi. Oke Bu. Oh iya, hari ini aku kepengen buka puasa pakai semur ayam tahu Bu. Wah, pas banget. Ibu emang mau masak semur ayam tadi. Makanya Ibu nanya dulu ke kamu. Kalau gitu Ibu lanjut ya, mau masak semur ayam dan juga makanan yang lainnya untuk buka puasa. Iya ya Bu. Untung aja Ibu percaya. Padahal aslinya mah aku sengaja makan dan minum tadi. Hahaha. Jadinya kan sekarang aku gak begitu haus dan juga lapar. Apa besok-besok aku lakuin hal yang sama ya? Biar puasa aku tuh gak berat, gak nahan haus dan juga lapar. Gas lah, lagian kan Ibu juga percaya-percaya aja. Saat berbuka puasa. Loh nak, tumben banget kamu buka puasanya itu gak terlalu banyak kayak biasanya. Ya gimana Pak, orang tadi loh si Rina kelupaan makan dan juga minum jajan di kamarnya. Ampun Rina kok bisa sih? Ya bisa lah Pak, namanya juga orang lupa dan kebetulan tuh ya Pak, di kamar aku tuh ada jajan dan juga minuman yang kemarin itu loh. Aku beli dan gak sempet kemakan. Kamu tuh ngapain aja nyimpen-nyimpen jajanan juga minuman di kamar? Taruh di dapur aja ngapa? Nah betul tuh apa kata Bapak. Aku tuh gak sengaja loh Pak, Bu, naruh jajanan dan juga minuman di kamar aku. Ya sudah, besok-besok kamu tuh jangan sampai lupa lagi. Ya namanya juga lupa Pak, gak bisa dong dikontrol. Ya juga sih, tapi kan setidaknya kamu itu udah berusaha gitu ya buat gak lupa kalau lagi puasa. Banyak-banyakin dengar ceramah dan juga murotal Quran deh. Makanya biar pikiran tenang dan kamu itu gak mudah lupa. Dengerin tuh apa kata Bapak. Kamu sendiri loh selama ini yang didengerin malah lagu-lagu gak jelas. Kan lebih baik bulan puasa itu ngedengerin ceramah dan juga murotal Al-Quran. Aduh, makin gak enak nih aku buka puasanya kalau dinasehatin terus. Rina, denger gak itu? Kamu apa yang ibu sama bapak nasehatin? Malah diem aja sih nak. Iya Pak, Bu, Rina denger kok. Rina udah kenyang nih. Kalau gitu Rina mau istirahat dulu ya.
Jangan lama-lama istirahatnya, biar langsung sholat maghrib. Iya Bu, iya. Rina pun kemudian beristirahat, namun ia malah kebablasan ketiduran hingga waktu taraweh. Lah Bu, ini si Rina nggak mau ikut ke masjid apa? Loh, bukannya dia udah berangkat duluan ya Pak? Emang iya Bu, perasaan Bapak itu nggak lihat dia keluar untuk pergi ke masjid. Bapak juga nggak lihat dia loh tadi sholat maghribnya. Iya sih, Ibu juga nggak sempet lihat. Soalnya Ibu tadi sibuk cuci piring sama bersih-bersih. Duh, jangan-jangan tuh anak ketiduran lagi Pak. Masa iya sih Bu, dia itu termasuk jarang loh ketiduran kalau habis buka puasa. Ya siapa tahu beneran ketiduran. Kalau gitu Ibu cek dulu ya di kamarnya. Iya ya Bu, tapi kalau Bapak berangkat ke masjid duluan ya nggak apa-apa kan. Soalnya Bapak itu mau nemuin temen Bapak. Ada yang mau diomongin soalnya. Walah, iya ya Pak, nggak apa-apa. Ya udah, Bapak berangkat ke masjid dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Pak. Bu Lasri pun kemudian mengecek kamar Rina. Astagfirullahalazim, ternyata bener kan? Nih anak ketiduran. Nak, bangun. Rina, kamu tadi udah sholat maghrib belum? Oh, aduh Bu, aku ngantuk banget. Sholat maghribnya besok aja ya. Oh, ya ampun, ternyata kamu belum sholat maghrib. Nah, ini loh sudah mau masuk sholat isya dan juga taraweh. Astagfirullahalazim, emang iya Bu? Bukannya masih jam 7 ya? Jam 7 dari mana nak? Ini udah mau jam 8. Maaf banget ya Bu, aku kebablasan. Soalnya tadi rasanya capek banget. Capek ngapain sih nak? Nak, orang kamu loh tadi pulang ngampus juga langsung tidur. Terus nggak ngapa-ngapain ataupun ngebantuin ibu. Ya emangnya kalau cuma ngampus nggak boleh capek apa? Ya boleh, tapi jangan sampai kebablasan tidur mulu. Udah, mending sekarang kamu kodok itu sholat maghribnya. Nah, abis itu kita berangkat ke masjid, sholat isya dan juga sholat taraweh. Hari ini aku nggak ke masjid dulu ya Bu, besok aja. Ya sudah, kalau kamu nggak mau ke masjid, tapi ingat, kamu harus kodok itu sholat maghrib. Baru deh sholat isya dan juga sholat taraweh di rumah. Iya Bu, siap. Awas loh, jangan sampai ketiduran lagi. Yaudah ya, Ibu berangkat ke masjid dulu. Assalamualaikum. Setelah Bu Lasri pergi, Rina malah tertidur lagi hingga pagi. Pak, kenapa tadi pas sahur nggak bangunin aku sih? Jadinya kan aku nggak sahur. Nanti pasti lemes Pak puasanya. Ibu sama Bapak loh tadi pas sahur bangunin kamu, tapi kamu itu nggak mau bangun-bangun. Mana kamu itu malah marah-marah lagi sambil tidur. Jadinya kan Bapak sama Ibu itu males mau bangunin kamu. Makanya Bapak sama Ibu itu biarin kamu itu nggak sahur. Mana ada aku marah-marah. Alah, nggak merasa tapi melakukan. Udahlah ya, Bapak itu mau berangkat kerja dulu. Lah, Bapak gasik banget mau berangkat kerja. Tapi ngomong-ngomong, Ibu kemana Pak? Kok nggak ada? Tadi Ibu itu ditelepon sama bibi kamu dimintain tolong gitu. Tapi Bapak itu nggak tahu sih dimintain tolong apa. Soalnya tadi itu buru-buru. Oh alah, jadi gitu toh. Oh iya, sebelum Bapak berangkat kerja, aku minta uang dong Pak. Soalnya hari ini aku ada sokongan. Sokongan apa? Tumben banget. Sokongan buat beli buku gitu Pak di kelas. Yang benar, kamu itu nggak lagi ngada-ngada kan supaya bisa dapat uang? Ya enggak lah, ngapain aku ngada-ngada. Udahlah, mana buruan kasih aku uang buat sokongan. Ya udah ini, Bapak kasih uangnya. Udah ya kalau gitu Bapak langsung berangkat kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, akhirnya aku bisa dapat uang. Enak banget ya ngebohongin Bapak. Ya walaupun awalnya nggak percaya sih, tapi kan tetap aja dikasih uang. Padahal kan ini uangnya mau aku buat beli makanan, supaya aku nggak kelaparan pas puasa. Nanti kalau ketahuan tinggal bilang lupa aja. Hahaha. Udahlah, kalau gitu aku siap-siap dulu berangkat ke kampus. Tapi sebelum itu aku mau minum dulu biar nggak haus. Sama sekalian makan apa ya? Mumpung nggak ada orang di rumah. Saat di kampus, wih, tumben banget hari ini kamu tuh kelihatan seger dan gak lemes kayak biasanya. Dika, iya nih soalnya aku lagi semangat aja gitu mau ngampus. Sejak kapan kamu itu semangat mau ngampus? Sejak hari ini dong. Bagus deh kalau gitu, daripada kamu itu ke kampus ngeluh terus karena lemes, haus dan juga lapar, mana juga cemberut lagi. Tapi ngomong-ngomong kamu itu puasa kan Rin? Ya puasa lah, aku itu gak bakal gak puasa ya kecuali lagi Iya deh iya, aku cuman heran aja gitu. Kalau kamu itu puasa kok bisa sesemangat ini dan gak lemes? Aduh, lemes dikatain berlebihan, gak lemes dan semangat diheranin. Kamu tuh maunya apa sih Dika? Bikin orang ribet aja.
Janganlah sensi gitu. Aku kan cuma heran doang. Halah, orang nada bicara kamu aja loh kayak nuduh seolah-olah aku tuh nggak puasa atau nggak. Udahlah ya, aku mau ke kelas dulu. Tunggu, bareng dong. Saat pulang kampus, Akhirnya aku bisa pulang dan juga masuk ke rumah. Soalnya aku nggak sabar nih makan makanan yang udah aku beli tadi. Ya walaupun sempat dicurigain sih sama penjualnya, tapi untung aja aku pintar ngejawabnya. Jadi aman dan bisa aku bawa pulang dengan selamat. Hahaha. Udah lah kalau gitu langsung gas aku makan. Ya ampun, enak banget. Gak rugi deh aku beli makanan ini. Bener-bener enak dan juga bikin nagih. Assalamualaikum, Bapak pulang. Astagfirullahaladzim nak, kamu kok makan sih? Kamu kan puasa. Ya ampun Pak, aku lupa lagi kalau lagi puasa. Gimana nih? Halah, gak mungkin kamu tuh lupa. Orang ini makanannya kayak baru beli loh. Pak, aku tuh beneran lupa tahu nggak kalau lagi puasa. Dan ini tuh makanan aku beli untuk buka puasa. Masa sih? Bapak itu gak percaya deh. Yes, Bapak nih masa nggak percaya sih sama anak sendiri? Aku beneran lupa loh Pak. Ini masih boleh lanjut nggak ya Pak puasanya? Soalnya kan aku beneran lupa. Ya kalau kamu beneran lupa masih boleh sih nak kamu lanjut puasa. Syukurlah. Tapi bukannya kemarin kamu juga lupa ya dan masih lanjut puasa. Kenapa kamu nanya lagi? Seolah-olah kamu itu gak tahu kalau lupa itu masih bisa lanjut puasa. Waduh, salah ngomong nih aku. Nah lo kenapa diem aja? Jawablah pertanyaan bapak ini. Bapak nih kenapa sih kok mojokin aku? Aku tuh beneran lupa loh Pak. Harus berapa kali aku ngeyakinin Bapak? Udah lah terserah. Bapak nih kayaknya udah gak sayang ya sama anak sendiri. Makanya kayak begitu. Ya enggak lah nak, kamu ini kok pemikirannya kayak begitu sih, aneh banget. Ya abisnya Bapak tuh ya kesannya nyalahin banget dan nuduh aku kalau aku tuh pura-pura lupa. Bapak itu gak nuduh, bapak itu cuma nanya doang. Alah, orang nanyanya lo pakai nada mengintimidasi gitu. Sama aja nuduh lah Pak. Udah lah ya, aku mau masuk ke kamar. Setelah berbuka, Nak, kamu kenapa toh? Buka puasa kok kelihatan cemberut dan sedih kayak begitu? Iya nih Bu, soalnya Bapak tuh nyebelin banget. Kan tadi aku kelupaan tuh kayak kemarin. Malah dituduh lagi sama Bapak pura-pura kalau aku tuh sengaja lupa. Astagfirullah Pak, kok gitu sih sama anak sendiri? Siapa tahu loh ini si Rina emang beneran kelupaan. Bu, bapak tuh gak nuduh sampai segitunya loh bu. Bapak cuma nanya aja. Halah, paling lo Bapak nanyanya pakai nada mengintimidasi. Makanya si Rina ini sampai merasa kayak begitu. Iya tuh Bu, bener banget. Ya udah, bapak akuin salah. Bapak minta maaf ya Rina. Bapak itu gak bermaksud menuduh kamu kok. Oke deh, kali ini aku maafin. Tapi nanti tambahin uang jajan aku ya. Ya, tenang aja. Hahaha. Nah, kalau gini kan besok-besok aku bisa pura-pura lupa lagi. Soalnya udah aman. Duh ya ampun, enak banget ya. Sekarang aku puasa udah gak perlu nahan haus dan juga nahan lapar. Soalnya tinggal makan sama minum aja sampai kenyang. Terus kalau ketahuan bilang aja lupa. Hahaha. Untuk hari ini enaknya beli apa ya? Duh. Kok perutku kayak kram gitu ya? Mana mual banget lagi. Astagfirullah. Itu tuh kok muntahan aku banyak cacingnya sih. Perutku jadi sakit dan pengen muntah lagi. Pak, Ibu, tolongin aku. Astagfirullahaladzim nak. Kamu itu kenapa sih? Itu muntahan siapa nak? Kok banyak cacingnya? Iya nak, ya ampun, jijik banget. Pak, Bu, itu tuh muntahan aku. Aku juga gak tahu kenapa muntahan aku bisa banyak cacingnya gitu. Mana perut aku rasanya sakit. Dan juga pengen muntah terus. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan kamu terserang parasit cacing lagi. Makanya bisa muntah cacing kayak begitu. Udah, mending sekarang Pak, kita langsung bawa si Rina ke rumah sakit. Walaupun sudah dibawa ke rumah sakit, Rina tetap merasakan sakit pada perutnya dan selalu muntah cacing sejak saat itu.